Viola, Tamara, Amanda, yuk buka kameranya yuk. Yuk, ayo buka kameranya. Kita udah mau mulai ya. Oke, yang lain yuk. Secepatnya buka kameranya ya. Nah, udah pada mulai buka kameranya nih. Sip. Aldo, Rahel, Maria, Aksa, Tamara, ayo nyalain kameranya dulu yuk. Nah. Oh, halo Rahel. Oke, baru pertama kali nih ngelihat wajahnya Rahel. Oke, kalau bersama saya udah biasa deh sering. Nah, yang jarang nih Rahel, terus Diki ya. Diki Daniel tuh, terus Matthew deh ya. Nah, aku belum pernah lihat tuh. Oke, jadi yuk langsung aja mulai ibadahnya. Biar nggak ngaret, silakan yang bertugas. Ini Alex udah join belum ya? Kan dia yang bertugas pujian ya. Oke, sudah diteleponin orangnya? Takutnya dia masih ketiduran, masih di dunia mimpi. Oke, sebentar, tak teleponin deh. Oke, ini bagus. Belum nonton orangnya ya, guys. Oke. Ini Alex ada di grup Progress gak ya? Aku nggak ketemu namanya. Oh, I see. Yang namanya cuma A doang, bukan? Iya, nama cuma A doang. Ayo udah pukul 6.41 kita mulai yuk. Oke, kita ganti aja ya. Esther jangan mengharapkan yang nggak datang, yang belum datang, ya. Rahel, coba dong ibu minta tolong dong. Mulai dengan doa pembuka dulu ya. Doa pembuka dulu aja, Rahel. Saya doa penutup, Bu. Oh ya, silakan yang doa pembuka. Oke, yang doa pembuka siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Helena. Helena udah yang kemarin belum nggak sih? Belum ya? Udah, tapi ini nge-backup si Diki, Bu. Oh, oke. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Silakan Helena. Rolin, teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena atas kebaikan dan kemurahan hatimu, kami dapat memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon, semoga ibadah pagi hari ini kami dapat mengerti, dapat mendapatkan firman, dan kami dapat melaksanakan ibadah pagi hari ini dengan baik dan lancar. Amin. Amin. Oke, ini yang pujiannya. Yang bawa firman siapa? Harusnya tadi sih. Saya, Bu. Oke, Aldo. Yaudah, yang pujian saya aja deh, Bu. Aldo, ya. Saya yang backup ya, Bu ya. Oke. Yuk lanjut. Oke, yuk teman-teman kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu
Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Silakan yang doa masuk firman. Silakan yang bawa firman untuk berdoa sebelum masuk firman. Oke. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang pada pagi hari ini, Tuhan, kita membaca firman-Mu, Tuhan. Berkatilah kita buat dapat menyerap firman-Mu, Tuhan, dan dapat melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 17 ayat 1-5. Saya akan membaca. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikatakan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadaku. Yang dalam Lukas 17, Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana berhubungan dengan orang lain dan dengan Allah. Dia memperingatkan murid-muridnya agar tidak mengakibatkan siapapun berdosa dan menegur mereka yang telah berbuat dosa. Sesuatu yang diwajibkan oleh hukum Taurat. Yesus menambahkan tanggung jawab ketiga, mengampuni mereka yang menyesal. Murid-muridnya harus bertindak tegas terhadap saudara atau saudari seiman yang berbuat dosa, dengan tujuan pemulihan dan perdamaian. Para rabi berargumentasi bahwa karena Allah mengampuni musuh-musuh Israel hanya 3 kali, orang hanya perlu mengampuni 3 kali. Namun Yesus sedang memberikan batasan baru dalam mengampuni orang sampai 7 kali pada Lukas 17 ayat 4. Yang dimaksud adalah dalam hal yang mengampuni orang, kita tidak mengingat berapa kali kita sudah mengampuninya.
Tidak ada batasan berapa kali kita harus mengampuni seseorang. Udah. Oke. Terima kasih Aldo untuk firmannya pada hari ini, sungguh luar biasa ya, dari Lukas 17, beberapa nasihat tadi ya untuk bagaimana hukum ya. Jadi kita hari ini mendengarkan betul apa yang dikatakan Aldo, supaya kita Yusuf berkata kepada mereka, kita tidak akan menyesatkan siapa orang yang mengadakannya. Kita harus selalu mewakilkan kasih Tuhan ya, dan selalu menanamkan bahwa sekiranya kita punya biji iman sesawi saja, kita bisa ya kan. Jadi siapa sih aku, tapi kalau kita mempunyai iman pasti lewat bacaan-bacaan, baik kita selalu baca firman Tuhan. Jadi anak-anak sekalian, marilah satu dengan yang lainnya, jagalah dirimu jikalau saudaramu berdosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesat, ampunilah dia. Jadi kita selalu bersikap mengampuni. Oke, itu aja yang kita bisa tambahkan. Silakan Bu Oli, mungkin Bu Oli mau tambahkan firman yang luar biasa. Thank you untuk ayatnya ya, Aldo. Nah, di sini yang Ibu tekankan itu ya, emang semua ayatnya di sini bagus, tapi untuk yang relate banget ke kalian itu adalah celakalah orang yang mengadakannya. Oke, tidak mungkin ada penyesatan, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Ini yang relate banget ke kalian itu adalah toxic relationship. Ya. Oke, toxic friend. Oke ya. Toxic apalagi? Toxic persahabatan gitu ya. Toxic itu lingkungan. Oke. Nah, ketika kamu berada di satu lingkungan yang toksik, ya, ketika kamu sudah berada di lingkungan yang toksik, maka kamu akan menjadi lebih buruk dari kamu sebelumnya. Seperti itu. Padahal kita itu harus mencari, ya, kita harus mencari itu komunitas yang membuat kita semakin bertumbuh, ya. Enggak selamanya juga, ya, enggak selamanya juga komunitas yang membuat kamu bertumbuh itu enggak gaul, bukan. Ya, gaul itu bukan menyesatkan, dan sesat itu bukan gaul. Ya, Nana Ibu ya, sesat itu bukan gaul. Ya, ketika kamu ingin berbuat dosa, ya, ketika kamu nggak sengaja berbuat dosa atau memang sengaja pengen gue pengen buat dia marah kayak gitu. Nah, di sini dikatakan celakalah orang yang mengadakannya. Ya, yang Ibu harapkan dari kalian adalah kalian itu jangan menjadi toksiknya. Biarlah orang lain toksik, tetapi kamulah yang memilih kamu itu toksik atau menjadi garam dunia. Seperti itu. Kalau sekarang itu banyak banget, apalagi kalian ya, Ibu fair-fair aja ngomongnya. Apalagi kalian yang masih SMA ini benar-benar yang cintanya cinta mati banget, bucin-bucin banget, iya kan? Lagi waktunya itu naksir-naksir orang gitu kan? Lagi mudahnya bergaul sama siapa aja, atau biar pengen kelihatan gaulnya sama yang memang benar-benar punya peluang untuk gaul gitu ya, yang cakep-cakep aja gitu kan. Jadi sementara itu bukannya memperbaiki diri kalian sendiri seperti itu. Emang sih sekarang ini kalian gak akan mikirin itu. Alah, yang penting gue gabung sama geng yang terkenal aja gitu kan. Ya nanti aja seperti itu. Enggak gitu juga anak Ibu. Ya, di sini kita belajar tentang bagaimana kamu itu memilih, ya. Bagaimana kamu itu memilih tempatmu berada, dan juga
di mana kamu itu harus, ingat ya, harus mengampuni siapapun, ya, mengampuni siapapun dan apapun kesalahannya ketika dia meminta maaf. Ya, ketika dia melakukan 7 kali kesalahan, maka kamu harus menerima maafnya itu 7 kali juga. Berarti tidak ada kesempatan buat kamu itu bilang, gue masih kesal sama dia, gue nggak bisa maafin dia. Nggak bisa, berarti kamu menyangkal ayat ini. Seperti itu. Dan juga, untuk toxic friendmu, kamu bisa, nak. Oke, ketika kamu merasa sakit, ketika kamu merasa asing di komunitas kamu, di geng kamu, silahkan keluar. Kamu nggak perlu jadi orang lain ketika bergaul atau ya ketika berhubungan dengan geng kamu sendiri. Kalau kamu sudah menjadi orang lain, berarti itu bukan komunitas kamu. Ingat, kamu hidup itu bukan untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk menyenangkan satu komunitas, bukan untuk menyenangkan antara teman gengmu sendiri, enggak. Kamu hidup itu untuk menyenangkan Tuhan. Hiduplah itu untuk membuatmu bahagia. Kamu harus mencari bahagiamu sendiri. Jangan kamu menjadi hiburan bagi orang lain. Kamu disuruh apa-apa sama orang lain, kalau misalnya memang kamu berniat melakukan, oke, silakan. Tapi ketika orang lain menyuruhmu melakukan, tetapi di dalam hatimu mengatakan, enggak, aku nggak mau lakuin itu. Jangan lakukan. Jangan tentang hati nurani kamu. Ya, Ibu sekarang ini yang paling disoroti itu adalah fake relationship. Ya, hati-hati dengan laki-laki atau perempuan yang malah menjerumuskan kamu dengan dosa seperti itu. Enggak cuma cewek, enggak cuma cowok seperti itu ya. Pokoknya kamu harus bisa tahu, ya, kamu harus tahu, oh, aku ini enggak suka dibeginiin. Kamu pergi aja. Lebih bagus kamu sendiri sekarang daripada kamu salah memilih teman. Seperti itu. Ingat, teman itu saling mendukung, bukan saling menjerumuskan. Yang relate banget dengan kalian itu adalah budaya ikut-ikutan. Dia begini, gue juga beginilah. Dia begini, gue juga beginilah. Enggak, nak. Ya, ketika ada suatu hal, ada suatu perlakuan yang membuat kamu menentang hati nurani kamu, jangan lakukan. Lebih bagus kamu cari teman yang baru. Ya, jangan karena pengen kelihatan gaul, ikut-ikutan gitu kan, ikut-ikutan melakukan satu hal, itu padahal udah tahu salah, seperti itu. Ingat, yang merencanakan itu adalah tadi yang dibilang Tuhan itu lebih bagus dia diikat pakai batu kilang dan ditenggelamkan daripada kamu menyesatkan orang lain. Nah, kamu juga punya pilihan. Daripada kamu sesat, lebih bagus kamu cari komunitas baru ya yang membuat kamu bertumbuh. Ingat lagi yang Ibu bilang tadi, ya. Kamu ikut geng yang nakal-nakal itu belum tentu gaul. Ya, belum tentu gaul. Dan kamu mencari komunitas yang kamu bertumbuh, itu belum tentu juga cupu, belum tentu juga itu nggak gaul. Ya, gaul itu punya ciri masing-masing. Ya kan, keren itu kata sifat. Jadi itu punya pandangan sendiri-sendiri. Menurut Ibu, keren itu adalah ketika kamu masih muda, kamu bisa menghasilkan, kamu bisa berkarya, menghasilkan sesuatu yang bisa membuat dirimu itu semakin baik. Itu menurut Ibu dulu, gitu kan. Ya, bisa jadi waktu SMA dulu, Ibu nggak kepikiran gitu. Ibu kepikiran dulu keren itu enaknya gabung sama teman-teman cowok, kemana-mana barengan, gitu kan. Terus malakin orang. Nah, itu menurut Ibu dulu keren. Ternyata sekarang salah satu penyesalan Ibu adalah itu. Seperti itu ya. Karena apa ya? Karena memang itu ternyata nggak baik buat saya gitu loh. Sekarang ibunya malah lebih ke sekarang itu lebih ayolah jangan melakukan kesalahan yang bakal kamu sesalin. Ingat, penyesalan itu adanya di akhir. Kalau di awal ya pendaftaran. Oke, anak-anak Ibu, kalau di awal pendaftaran. Jadi ada baiknya kamu harus memilih teman kamu sendiri. Ya, yang membuat kamu gaul itulah karyamu, yang membuat kamu keren itulah karyamu, pribadimu sendiri.
sekali lagi Bu tekankan ke kalian, kalian hidup hari ini bukan untuk menyenangkan orang lain. Ya, kalian itu hidup untuk Tuhan, kalian itu hidup untuk memperbaiki diri, kalian hidup itu untuk menjadi berkat orang lain. Ya anak-anak Ibu ya, sekali lagi perhatikan teman-teman kamu. Kalau memang teman-teman kamu itu membawa kamu ke jalan yang lebih buruk, silahkan pilih teman yang lain. Ingat, memang persahabatan itu dimulai dari sekarang. Tetapi persahabatan yang palsu ya adalah yang membuat kamu nyaman sekarang, tapi sedikit demi sedikit menghancurkan karaktermu sendiri. Jadi lebih bagus pilih teman yang tepat. Jangan sampai kamu salah berteman, salah bergaul, malah menjerumuskanmu. Ya, itu yang Ibu inginkan banget dari kalian itu adalah itu. Pilih pacar, teman cowok, teman cewek, itu yang benar-benar membuat kamu hidup akan dia gitu loh. Dan sekali lagi, kalau bisa jangan menduakan Tuhan, jangan jual Tuhanmu demi cinta. Ya, jangan jual Tuhanmu demi cinta. Tuhan itu segalanya. Sebelum kamu kenal teman cewek, teman cowok kamu yang sekarang, kamu duluan kenal Tuhan. Ya, jadi jangan tinggalkan Tuhanmu demi cinta. Cuma itu aja Ibu bilang. Oke ya. Hanya di situ aja sampai sini dari Ibu, silakan. Maaf Bu Catherine panjangnya. Nggak apa-apa Bu Olin, memang kita utamakan Tuhan, kayak tadi hukum tadi kan, bagaimana yang Bu Olin tadi ceritakan kepada anak. Jadi sekarang anak-anak sekalian, prestasi kalian yang dipentingkan, karena jadilah anak-anak yang berprestasi, bukan karena kegengan yang nggak bagus tadi, tetapi prestasi yang bermanfaat sehingga kalian bisa membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, membanggakan gereja. Jadi mulai anak-anak sekolah bertemanlah dengan orang-orang yang karena kebaikan yang buruk mendatangkan keburukan, pergaulan yang baik mendatangkan kebaikan. Jadi kalian tentu sudah tahu apa sih yang aku tujuan di sekolah SMA 82, sekolah. Oke, itu aja. Jadilah anak-anak yang berprestasi. Silakan Esther. Oke, baik. Terima kasih Bu Olin, Bu Catherine atas firmannya, juga Aldo ya tadi. Ternyata kita hari ini belajar tentang yang tadi udah dijelasin sama Bu Olin ya, kayak ini tuh ada hubungannya sama toxic relationship. Selain relationship juga relationship sama pacar ya, tapi juga ada teman. Nah, aku juga pernah ngalamin di mana kayak ngerasa wah kayaknya asik nih udah punya geng gitu kan, udah punya geng, terus kayak kemana-mana bareng, ke kantin bareng. Dulu kan sebelum corona pasti kayak bisa ke kantin bareng atau enggak kayak di kelas tuh kalau lagi jam kos ngobrol bareng. Tapi benar geng yang gaul, maksudnya aku nggak menyalahkan kalian kalau misalnya kalian gabung di grup manapun, aku nggak permasalahkan, tapi kayak yang aku rasain adalah ketika aku ada di satu geng tersebut, aku ngerasa nggak nyaman gitu. Aku ngerasa kayak, kok gue jadi gini ya, gue jadi kayak harusnya gue nggak ngomong ini, tapi gue malah pancing untuk ngelakuin ini gitu. Pokoknya gitu deh, dan akhirnya nggak nyaman, dan akhirnya memang sih nyaman gitu, karena wah udah punya temennya terkenal juga kan di sekolah lain, tapi kita nggak menjamin kalau kitanya nggak ada, kalau misalnya kita nggak ada nama sejahtera temenan sama mereka, lebih baik, benar kata Bu Olin, lebih baik kita leave aja. Nggak apa-apa, misalnya nggak apa-apa kamu sendiri, nggak apa-apa kamu dijauhin atau gimana, it's okay, yang penting kamu ikutin apa kata hati kamu gitu. Ya, yang penting kamu ikutin apa kata hati kamu, apa yang kamu rasain. Kalau kamu ngerasanya nyaman, ya udah lanjut. Kalau kamu ngerasanya udah nggak nyaman, ngerasa jadi orang lain, lebih baik tinggalkan. Walaupun memang susah banget. Tapi percayalah, ketika kalian leave dari toxic friendship, toxic relationship, itu enak banget, itu lega banget. Ngerasa nggak ada yang ngebebanin kalian gitu istilahnya ya. Itu aja mungkin yang mau aku sampaikan. Terus ini juga ada hubungannya sama pilihan. Itu semua pilihan kalian. Kalau kalian masih mau memilih untuk tetap berada di situ, tetap stay di situ, ya sudah.
Intinya kembali lagi ke pilihan kalian. Tapi pilihlah yang baik, pilihlah pergaulan yang baik, pilihlah pasangan ataupun teman yang baik. Karena benar tadi kata Bu Catherine, pergaulan yang baik nantinya akan membawa kita ke hal-hal yang baik. Begitupun sebaliknya. Oke, itu aja yang mau aku sampaikan. Sambil dinyalakan dulu kameranya semua yuk. Aldo, Maria, Tamara, Aksa, Fidel, Sekar, Rahel. Sambil nyalakan kameranya dulu ya. Oke. Kamera nyalakan semua. Rahel, Efruan, ayo dinyalakan kameranya nak. Sekar, Fidel, Aksa, Gloria. Esther ya, udah berapa menit lagi? Iya, tinggal 2 menit lagi. Ayo Rahel, oke, Aksa Gloria. Aksa Gloria ya, silakan sambil berdoa ya. Biar difoto pas berdoa aja. Silakan lanjut Rahel PJ. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah memampukan kami semua di sini untuk melakukan ibadah pada pagi hari ini. Setelah ini, guru-guru akan mengajar dan kami juga akan melakukan PJJ ya Tuhan. Tolong tutup bungkus kami dengan campur tangan-Mu agar PJJ pada hari ini akan berjalan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, ayo Bu Catherine kita foto dulu ya. Sayang, foto semuanya. Maaf tadi. Ayo, Aksa ini nggak ada ya? Kayaknya dia bodong ya. Oke, silakan yuk. Ayo kita foto dulu yuk. Ini yang screenshot dari Bu Catherine, Bu Olin. Oh, Bu Olin. Oke, siap. pakai laptop, pakai handphone 1, 2, kan? 3. Udah kasih senyum termanis, udah? Udah Bu. Ayo Esther foto lagi aja Ter. Oke, siap. Oke, standby semuanya. Selamat belajar, Standby. salam sehat selalu. Iya, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke. Terima kasih Bye-bye, semuanya. semuanya. Selamat belajar. God bless you. Semangat. Ini ya. God bless you semuanya. Semangat.